Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmal Aulia Azindani dengan NIM 124305037. Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Overmah atau keadaan maksa adalah suatu keadaan di mana debitur tidak dapat memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan karena adanya peristiwa di luar kekuasaan atau kehendaknya. Nah, peristiwa tersebut tidak dapat diperkirakan sebelumnya serta tidak dapat dipertanyakan padanya. Dengan kondisi demikian, debitur dibebaskan dari kewajiban untuk membayar ganti rugi karena kegagalan memenuhi prestasi bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya. Konsep Overmah sendiri berangkat dari prinsip bahwa tidak adil membebankan tanggung jawab kepada seseorang atas suatu keadaan yang benar-benar berada di luar kendalinya. Oleh karena itu, hukum perikatan memberikan perlindungan kepada debitur apabila dapat dibuktikan bahwa ketidakmampuannya memenuhi prestasi disebabkan oleh keadaan memaksa. Selanjutnya ada dasar hukum Overmah. Overmah sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, terutama pada pasal 1244 yang mengatur bahwa debitur wajib mengganti biaya, kerugian, dan bunga apabila tidak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan disebabkan oleh suatu hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Selanjutnya ada pasal 1245 KUH Perdata yang menegaskan bahwa apabila debitur terhalang memenuhi prestasi karena keadaan memaksa atau kejadian yang tidak disengaja, maka ia tidak dapat diwajibkan membayar biaya, kerugian, maupun bunga. Lalu ada unsur Overmah. Nah, agar suatu keadaan dapat dikualifikasikan sebagai Overmah, umumnya harus memenuhi beberapa unsur. Yang pertama, ada terjadi peristiwa yang tidak dapat diduga. Nah, peristiwa tersebut tidak dapat diperkirakan secara wajar ketika perjanjian dibuat. Nah, dengan demikian para pihak tidak memiliki kesempatan untuk mengantisipasi atau mencegahnya. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah gempa bumi atau tsunami. Selanjutnya, ada peristiwa yang berada di luar kekuasaan debitur. Kekuasaan tersebut tidak timbul karena kesalahan, kelalaian, ataupun kesengajaan debitur. Nah, debitur telah beretikat baik dan berusaha memenuhi prestasinya, tetapi terhalang oleh keadaan yang berada di luar kendalinya. Yang ketiga, itu tidak ada kesalahan debitur. Nah, si debitur tidak boleh menjadi penyebab terjadinya keadaan tersebut. Jika kegagalan memenuhi prestasi justru diakibatkan oleh kelalaian sendiri, maka alasan Overmah tidak dapat digunakan. Selanjutnya ada prestasi menjadi tidak mungkin dipenuhi. Akibat dari keadaan tersebut, prestasi menjadi mustahil untuk dilaksanakan, baik secara permanen maupun sementara. Selanjutnya ada jenis-jenis Overmah. Overmah absolut, itu yang pertama. Overmah absolut terjadi apabila prestasi sama sekali tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun. Contohnya, seorang menjual sebuah rumah, tetapi sebelum dilakukan penyerahan rumah tersebut musnah akibat gempa bumi. Nah, dalam keadaan demikian, objek perjanjian sudah tidak ada sehingga prestasi tidak mungkin dipenuhi. Yang kedua adalah Overmah relatif. Nah, Overmah relatif terjadi apabila prestasi sebenarnya masih mungkin dilaksanakan, tetapi hanya dengan pengorbanan yang sangat besar atau karena adanya hambatan sementara yang tidak dapat dihindari. Sebagai contoh, suatu perusahaan tidak dapat mengirim barang tepat waktu karena seluruh jalur distribusi ditutup akibat banjir besar. Setelah kondisi tersebut kembali normal, prestasi masih dapat dilakukan. Selanjutnya ada teori-teori Overmah. Dalam doktrin hukum perdata dikenal beberapa teori untuk menentukan ada atau tidaknya Overmah. Yang pertama, ada teori objektif. Teori objektif itu yang menjadi ukurannya adalah apakah prestasi secara nyata sudah tidak mungkin dilaksanakan oleh siapapun. Apabila objek prestasi telah musnah atau pelaksanaan prestasi menjadi mustahil secara mutlak, maka keadaan tersebut merupakan Overmah. Yang kedua, ada teori subjektif. Teori subjektif melihat kondisi dari sudut debitur.
prestasi mungkin masih dapat dilakukan. Tetapi bagi debitur, keadaan tersebut pelaksanaannya masih menjadi sangat sulit atau bahkan tidak mungkin karena keadaan di luar kekuasaannya. Dalam praktik, hakim sering mempertimbangkan kedua pendekatan tersebut secara bersamaan agar penilaian lebih proporsional. Dan yang terakhir ada akibat hukum overma. Apabila terbukti terjadi overma, maka akibat hukumnya adalah yang pertama, debitur dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Yang kedua, debitur tidak dianggap melakukan manifestasi. Selanjutnya, risiko dapat beralih sesuai ketentuan hukum atau isi perjanjian. Yang selanjutnya, atau yang keempat, perikatan dapat berakhir apabila prestasi menjadi mustahil secara permanen. Dan yang terakhir, dalam hal overma bersifat sementara, pelaksanaan prestasi hanya ditunda sampai hambatan tersebut berakhir. Namun, jika ada kontrak para pihak telah mengatur secara khusus mengenai force majeure atau overma atau keadaan memaksa, maka ketentuan kontrak tersebut pada prinsipnya menjadi pedoman utama selama tidak bertentangan dengan hukum. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kurangnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.